Hai guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sebelumnya ada pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok RBL 7BTPB9 yang beranggotakan pertama ada ketua kita yang paling keren yaitu Lolis Raifigo dari Teknik Fisika dengan NIM 121320031 dan didampingi dengan 4 anggotanya yang cantik dan ganteng ini loh. Ada Nur Aida Wasiatu Sadia dari Teknik Biomedis dengan NIM 121430089. Ada Reza Kurniawan dari Teknik Biomedis dengan NIM 121430079. Ada Salsabila Azhara Selandoro dari Teknik Biomedis dengan NIM 121430101. Dan yang terakhir ada Salwa Mufti Fadila dari Teknik Biomedis dengan NIM 121430083. Ilmu fisika merupakan salah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita loh. Ilmu fisika dapat diterapkan ke dalam bidang sains maupun teknologi. Contohnya adalah hukum Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang atau menurun jika fluida tersebut mengalir atau bergerak dengan lebih cepat. Artinya, akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Dan hasil dari hukum Bernoulli ini menjadi inspirasi dari penemuan di bidang teknologi yang bernama menara pendingin, di mana menara pendingin ini digunakan pada pembangkit listrik tenaga termal untuk membuang kalor. Bagaimana cara menara pendingin ini bekerja dan apa kaitannya hukum Bernoulli pada menara pendingin ini ya? Kami, kelompok RBL 7B, akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari menara pendingin pada pembangkit listrik tenaga termal berdasarkan hukum Bernoulli. Sejarah singkat Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, seorang ahli matematika di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaus II Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan ahli matematika. Daniel Bernoulli dikenal sebagai anak yang cerdas. Bahkan di antara kedua saudaranya, ia telah menjadi seorang dokter sebelum menginjak usia 21 tahun. Ia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa velositas fluida berbanding terbalik dengan tekanan fluida, luas penampang, dan energi potensial fluida. Aliran fluida tak termampatkan adalah suatu aliran fluida dengan ciri tidak adanya suatu perubahan pada besaran kerapatan massa jenis atau densitas dari sebuah fluida di sepanjang aliran tersebut. Didasari bunyi dari hukum Bernoulli dan asas fluida, prinsip kerja menara pendingin memanfaatkan bagian cerobong dengan tekanan udara yang kecil, sehingga pada bagian cerobong yang memiliki tekanan udara yang lebih besar, maka gas tersebut akan berpindah dan terbuang melalui cerobong yang memiliki tekanan udara yang lebih kecil. Proses pembuatan menara pendingin. Pada proses pembuatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan berikut. Langkah pertama, melubangi kaleng gas dengan bor dan menempelkan pentil ban dengan lem besi. Langkah kedua, membuat turbin. Dengan membuat baling-baling turbin, diletakkan di dalam ruang tertutup, diberi poros turbin, diberikan lubang masuk dan lubang keluar dari aliran fluida. Langkah ketiga, membuat kondensator tertutup dengan menggunakan pipa tembaga yang dibungkus oleh pipa paralon yang dialiri fluida dengan suhu lebih rendah. Langkah keempat, membuat aliran keluar dari pipa tembaga dan diletakkan di dalam kaleng biskuit yang diberi lubang di badannya. Prinsip kerja menara pendingin. Boiler akan diberikan air dan kemudian dipanaskan untuk menciptakan uap gas yang bertekanan. Uap tersebut akan mengalir ke dalam ruang turbin untuk menggerakkan generator dengan turbin. Uap yang mengalir dari turbin akan masuk ke dalam kondensor untuk mengubah fasa dari uap ke cair guna digunakan kembali. Aliran air yang digunakan untuk mendinginkan uap akan menjadi panas.
Aliran air ini akan masuk ke dalam menara pendingin dengan bantuan pompa untuk dibuang panasnya dan menjadi suhu normal kembali. Hasil dan analisis. Berdasarkan teori dasar yang telah dipaparkan mengenai prinsip kerja menara pendingin, digunakan beberapa perhitungan untuk membuktikan asas yang dikemukakan oleh Bernoulli, bahwa prinsip kerja menara pendingin memanfaatkan bagian atas menara dengan tekanan udara yang kecil dan bagian bawah dari menara pendingin yang memiliki tekanan udara yang lebih besar. Berdasarkan analisis dari menara pendingin, didapati bahwa menara pendingin ketika diuji coba memiliki karakteristik yang sama dengan teori dasar yang telah dikemukakan. Dari tabel 1, hasil perhitungan kecepatan akhir didapati bahwa terdapat perbedaan kecepatan yang ditinjau dari ketinggian dan waktu tempuhnya, sehingga hasil ini dapat dimasukkan ke dalam persamaan Bernoulli. Dari data yang diketahui, kecepatan kedua adalah sebesar 0,0290 meter per second dan kecepatan satu berkisar 0 karena tekanan tepat akan bergerak ketika di kecepatan 1 dan gravitasi sebesar 0 meter per second kuadrat, ketinggian pertama 0,073 meter dan ketinggian keduanya 0,16 meter. Dan massa jenis dari uap sebesar 0,6 kg per meter kubik. Kemudian dari data yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus Bernoulli, menghasilkan delta P sebesar minus 2,612 dikali 10 pangkat min 1 Pascal. Jadi, selisih antara tekanan di bawah dan di atas sebesar 2,612 kali 10 pangkat min 1 Pascal. Di sini tanda negatif menunjukkan permisalan arah gerak fluida yang berlawanan. Data hasil dan perhitungan yang telah dibuat menunjukkan data yang telah diujikan pada menara pendingin, dan dari data hasil dan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa menara pendingin sederhana yang telah dirancang memiliki kesamaan dalam hal prinsip kerja dan fenomena aliran fluida yang keluar dari menara pendingin tersebut. Selanjutnya terjadi selisih tekanan di bawah menara pendingin pada ketinggian 0,073 meter dan di atas pada ketinggian 0,15 meter. Dengan menggunakan asas Bernoulli, maka yang dikemukakan oleh Bernoulli bahwa prinsip kerja menara pendingin memanfaatkan bagian atas menara dengan tekanan udara yang kecil dan bagian bawah dari menara pendingin yang memiliki tekanan udara yang lebih besar dapat dibuktikan dengan percobaan atau eksperimen ini. Dalam segi kelebihan, dalam kehidupan sehari-hari, asas Bernoulli digunakan untuk setiap proses atau peristiwa di mana fluida mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Dalam segi kekurangan, terdapat dalam segi efisiensi. Percobaan ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap bahan yang dipakai, kerapatan jalur fluida, dan sistem yang seharusnya terisolasi dari fluida luar akan meningkatkan efisiensi dari alat ini. Sekian pembahasan dari kami, kelompok RBL 7B TPB 9 dengan judul Prinsip Kerja Menara Pendingin pada Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Thank you and see you in the next video.